Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pemrograman web akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami yang sebelumnya. Untuk anggotanya saya sendiri Niasmara Purwantoro, yang di sebelah saya adalah Mas Afrian Desta, dan yang satu lagi belum dapat hadir bernama Mas Ardian Kausar. Untuk pertama-tama kita masuk ke localhost root ini. Terus kita ke menu login. Nah, ini adalah tampilan awal dari menu login kami yang kami buat. Misalnya kita belum mendaftar dan mencoba untuk login. Kita coba login. Dan misal passwordnya belum diisi. Kita klik login. Nah, akan muncul tulisan please fill out this field. Nah, ini berarti tandanya harus mengisi passwordnya. Untuk misal kita isi login lagi, login sama. Kan ini berarti belum mendaftar. Kita coba apakah ada tampilan lain. Nah, username dan atau password salah. Ini adalah tampilan login jika kita belum mendaftar di di pemrograman web project kami yang kami buat. Nah, untuk mengatasi hal ini kita klik daftar. Kita isi misalnya menu login aja. Login 7. Nah, jika kita tidak mengisi password, kita coba ya, klik daftar. Nah, akan memunculkan kotak berisi please yang seperti tadi. Kita harus daftar lagi, login. Lalu klik daftar. Jika registrasi berhasil, maksudnya mendaftar akun berhasil, akan memunculkan kotak halaman percakapan ini. Registrasi berhasil, silakan ke halaman login. Kita bisa klik login di atas ini ataupun yang di bawah. Lalu kita klik login dan isikan login yang akun yang kita buat. Lalu klik login. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard pemrograman web kami. Kita akan coba lihat di laporan. Nah, ini adalah tampilan laporan awal yang belum ada pertambahan. Jumlah mahasiswa ini 2, jumlah data untuk dosen ada 4, dan mata kuliah ada 4. Kita coba untuk pertama-tama di menu mahasiswa. Nah, ini adalah yang seperti yang kita lihat di menu laporan, kan ada grafik jumlah mahasiswa yang belum bertambah atau menunjukkan mahasiswa yang ada di web yang sudah kita buat, sudah dimasukkan. Kita tambah mahasiswa misal dengan NIM yang sudah ada, yang kita tambahkan lagi. Niasmara Purwantoro dengan program studi S1 angkatan ke-4. Nah, ini ada tambahan aktif, cuti maupun lulus. Bisa dipilih salah satu ya. Lalu klik simpan. Nah, jika sudah berhasil akan pelaporan akan tambah 1. Nah, seperti yang kita lihat. Jika kita menambahkan, ini misalnya ya. Misalnya NIM-nya sama. Tetapi namanya berbeda. Namanya Purwantoro. 1 angkatan ke-4. Status aktif. Kita simpan, kita coba simpan dulu ya. Nah, untuk jika NIM yang kita masukkan sama dengan NIM yang sudah terdaftar di database, maka tidak bisa. Karena NIM sudah digunakan. Nah, kita coba lagi jika NIM-nya berbeda. 14, tetapi namanya sama.
maka hasil yang dikeluarkan apakah ini sama atau berbeda. Nah, seperti halnya NIM tadi, untuk yang di bagian nama itu tidak boleh sama. Jadi, jika ada di database data yang sama maupun NIM maupun nama, maka ada pemberitahuan dari sistemnya bahwa nama maupun NIM sudah terdaftar gitu. Nah, berarti tandanya sudah aktif. Nah, yang selanjutnya kita akan mempresentasikan yang di menu edit, yang seperti gambar pen. Nah, kita coba salah satu yang saya buat tadi. Ini misalnya namanya ditambah. Ini Asmara Purwantoro TKJ, komputer jaringan. Kita update. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat atau teman-teman lihat, nah ini ada tambahan dari nama TKJ di belakang nama saya. Selanjutnya kita cari di menu cari. Misalnya Nia Asmara. Nah, maka keluar menu validasi pencarian Nia Asmara. Seperti halnya misal tidak ada nama, misalnya nama Purwantoro gitu. Nama Purwantoro nanti ada. Nama login. Nah, maka data login tidak ada. Harus kita tambahkan di menu tambah mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan melihat di menu hapus. Apakah ada sesuatu? Kita coba hapus yang nama saya Nia Asmara Purwantoro. Nah, maka data yang ditambahkan tadi yang Nia Asmara maka akan menghilang. Begitu juga dengan laporannya. Nah, jumlah data turun lagi menjadi 2. Kita coba yang di menu dosen juga. Kita tambah dosen. Di menu tambah dosen. Untuk NIDN-nya tambah 012. Untuk nama Pak Afriza dulu. Program seperti S1 ilmu komputer. Nah, untuk di menu dosen ada hal yang menarik. Semisal namanya itu sama, tetapi NIDN-nya berbeda, maka bisa ditambahkan. Seperti yang teman-teman lihat. Tetapi sebaliknya, jika NIDN-nya sama, jika NIDN-nya sama, tapi namanya berbeda. Ini Asmara. Maka tidak bisa ditambahkan karena NIDN ini menunjukkan jika satu mata kuliah satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Kayak contoh barcode kok barcode sih? Kayak apa itu? Menunjukkan nomor mata kuliah yang diampu dosen tersebut. Nah, maka berhasil. Satu dosen bisa mengajar 2 mata kuliah. Nah, kita coba di menu cari. Cari dulu. Mata kuliah untuk nama Pak Afriza. Tidak usah nama panjang-panjang. Nah, seperti yang teman-teman lihat, maka yang dengan nama Pak Afriza akan menampilkan lebih dari 1 NIDN. Ada 001, 08, dan 12. Berikutnya kita akan coba di menu edit. Di menu edit, kita bisa merubah NIDN maupun namanya. Contoh, ST dan
maupun yang di NIDN. Nah, NIDN tidak bisa diubah. Menu update, langsung update. Nah, maka kita kan menambahkan di belakang nama Pak Afriza dengan sarjana teknologi, maka akan berubah. Begitu juga di menu hapus. Maka ada fitur konfirmasi hapus dan nama Pak Afriza yang mengajar NIDN di 012 maka menghilang. Maka laporannya juga turun. Laporan dan statistik jumlah dosen yang kita tahu. Begitu juga di menu mata kuliah. Kita bisa menambahkan mata kuliah yang kita tambahkan. Misal, mata kuliah 08. Mata kuliah jaringan. Cyber security. SKS 14. Maka ada penambahan dari mata kuliah dan pelaporan juga menambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba di menu cari apakah sama validasinya. Siber. Nah, maka menu cari akan menampilkan apa yang kita ketik di menu cari cyber ini. Di menu edit juga sama. Kita menambahkan kodenya tidak bisa diubah ya. Yang bisa dirubah adalah nama mata kuliahnya, cyber security jaringan. Diupdate, maka hasilnya akan berubah. Begitu juga dengan menu hapus, maka menampilkan kolom kotak konfirmasi. Selanjutnya kita akan mencoba di menu pengaturan. Jadi seperti yang kita buat di akun baru, username login baru kan kita buat dengan login, username-nya login 7 dan password-nya adalah login. Untuk di menu pengaturan ini kita bisa merubah password dari akun baru yang kita buat tadi dengan nama Nia Asmara, passwordnya Nia Asmara, login 7 dengan password baru Nia Asmara. Lalu kita klik simpan pengaturan. Nah, jika berhasil maka pengaturan akan menampilkan pengaturan berhasil disimpan. Kita coba login lagi. Login 7 dengan password Nia Asmara. Klik login. Nah, tandanya untuk merubah password di menu pengaturan juga berhasil. Kita berhasil masuk lagi di dashboard. Untuk codingannya nanti dijelaskan oleh teman saya, Mas Afian Dista. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi yang ada di VS Code kami. Yang pertama ada meliputi fungsi session, kemudian fitur perulangan atau looping, selanjutnya fitur percabangan, dan kemudian ada fitur insert, update, delete, dan select. Kemudian yang terakhir ada fitur validasi unik. Ada beberapa halaman login atau halaman tampilan dashboard yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama langsung saja. Di sini saya akan memberi contoh penerapan fungsi session pada halaman login PHP. Nah, di halaman login PHP sendiri, penerapan fitur session itu terletak pada
PHP session start include koneksi PHP dan juga error ini. Session start sendiri nanti berfungsi untuk memulai atau melanjutkan sesi pada awal setiap koneksi PHP, dan sini adalah include PHP, yaitu koneksi PHP yang terhubung dengan shortcut koneksi PHP yang di dalamnya ada, nah ini ada terhubung dengan database yang telah kelompok kami buat, yaitu databasenya bernama CRUD atau CRUD. Nah yang kedua itu ada fitur perulangan atau looping yang ada di tabel mahasiswa.php. Sebentar. Nah, ini dia adalah contoh fitur perulangan atau looping yang ada di shortcut mahasiswa.php. Ini ya teman-teman. Banyak kan? Sorry. Duh, sorry gerak sendiri, bro. Ke atas dong. Kelihatan. Nah, ini. Nah, ini dia salah satu contoh fitur looping atau perulangan yang ada di shortcut mahasiswa.php. Nah, maksudnya apa? Dari PHP if result 6 row dari 0 ini sendiri, itu dimaksudkan untuk mengecek apakah data yang ditemukan dari database itu sudah masuk atau belum. Nah, setelah itu kita melakukan pengulangan di sini. Lakukan perulangan untuk setiap baris data yang ditemukan, dan setelah itu setiap kali putaran satu baris data akan diambil dan disimpan ke dalam variabel row pada masing-masing. Di sini nanti datanya akan disimpan ke dalam ada beberapa nama tabel atau kolom di sini, yaitu ada NIM, nama, program studi, angkatan, dan juga status. Untuk status sendiri di sini kelompok kami menggunakan bahasa enum yang berarti bisa melakukan pemilihan lebih dari satu, yaitu aktif, sukses, dan secondary. Itu pilihan berikutnya untuk status. Itu mungkin untuk contoh perulangan dan juga looping. Kemudian kita lanjut ke fitur percabangan atau conditional statement, di mana letaknya berada di, saya mengambil contoh untuk halaman login.php. Nah,
Ini digunakan semisal jika jawaban yang nanti keluar dari error itu adalah pesan kesalahan, maka kode ini nantinya membuat sebuah kolom merah di halaman web atau kelas alert atau intinya danger lah yang biasanya berasal dari framework seperti Bootstrap yang kelompok kami gunakan nanti secara otomatis akan membuat kotak peringatan berwarna merah yang mencolok bertuliskan error atau semisal tadi itu di halaman login yang sudah dijabarkan oleh rekan saya itu keluar jika kita menginputkan password dan username yang sama maka akan keluar merah bertuliskan error. Oke, lanjut contoh yang kedua dari fitur percabangan ini sendiri ada dari tabel mahasiswa, yaitu nah ini untuk fitur percabangan yang berikutnya yaitu ini yang ada di shortcut bagian mahasiswa.php. Nah, request method post kemudian data dari formulir post nanti post ini sendiri digunakan untuk saat formulir pertama kali disubmit atau ditambahkan nanti bisa kita masukkan NIM. Di sini ada inputan NIM, nama, prodi, kemudian angkatan, status, dan juga yang paling penting di sini NIM asli pertama kali saat kita melakukan operasi edit. Oke, kemudian lanjut saja ke yang kedua ada fitur insert, update, delete, dan juga select. Untuk yang pertama ada query insert. Query insert sendiri itu masih sama di halaman mahasiswa.php. Tepatnya itu di insert. Nah ini adalah query insert atau untuk menambahkan data dari mahasiswa itu sendiri. Ini adalah query insert. Maksudnya query insert itu apa? Yang pertama ada di sini if insert post sama dengan tambah. Itu gunanya untuk memeriksa apakah data yang dikirimkan melalui metode post nanti apakah elemennya berupa tambah itu atau kemungkinan biasanya yang muncul itu kan tombol submit itu sudah muncul atau belum. Untuk ini if insert post tambah dan ini $SQL insert into mahasiswa itu maksudnya kita mendefinisikan perintah SQL untuk menambah data baru ke dalam tabel database kita yaitu tabel mahasiswa. Nah, dari tabel database sendiri mahasiswa itu kolomnya yang kelompok kami buat terdiri dari NIM, nama, program studi, dan juga angkatan. Maka nanti otomatis data yang diinput atau ditambah melalui tombol submit ini akan masuk keseluruhan ke tabel mahasiswa yang sudah ada di server exam. Kemudian di sini ada $STMT sama dengan $com prepare query SQL. Ini maksudnya apa? Ini gunanya untuk menyiapkan perintah SQL yang telah dibuat atau SQL dimasukkan ke dalam database melalui koneksi. Koneksinya itu ini, $scon ini gunanya untuk koneksi. Kemudian database akan menganalisis perintah terlebih dahulu namun belum memasukkan yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada else if insert post edit ini.
Oh, bentar, kita sampai ke ini dulu. Nah, ini STM $STMT bin param types SSS var dan juga ini ada inputannya berupa NIM, nama, prodi, angkatan, dan juga status. Nah, ini gunanya untuk apa? Yang pertama itu untuk mengikat bin atau nilai-nilai data aktual dari variabel input ke placeholder. Nah, placeholdernya di sini kan masih kosong semua. Nanti kita sesuaikan. Jika kita menginput NIM maka masuk ke dalam database mahasiswa berupa tabel NIM, kemudian disesuaikan ada nama, prodi, angkatan, dan juga status. SS sendiri di sini, SS sendiri ini, nah ini SS. SSS sebanyak 5 kali ini berfungsi untuk string format yang menentukan tipe data dari setiap nilai yang diikat untuk string. Kemudian urutan variabel input NIM ini harus sesuai dengan urutan placeholder yang ada di SQL, disesuaikan dengan ini, yaitu ada NIM, nama, program studi, angkatan. Maka ini harus kita sesuaikan sesuai dengan urutan yang ada di database SQL. Kemudian lanjut ke query update. Nah, ini kebetulan query update-nya juga ada di shortcut mahasiswa.php. Update mahasiswa.php. Bentar kita cari terlebih dahulu. Baik. Insert into app. Di satu yaitu sama di shortcut mahasiswa.php. Untuk artinya sebenarnya sama saja, hampir sama seperti yang atasnya, yaitu insert into atau untuk menambahkan data ke dalam database mahasiswa, database CRUD tabel mahasiswa. Di sini ada query update mahasiswa, set NIM, nama, program studi, angkatan, status, yaitu where NIM tidak boleh kosong. Ini maksudnya gimana? Ini membuat untuk $SQL update mahasiswa set where NIM, terus sama dengan tanda tanya, ini maksudnya untuk membuat perintah SQL memperbarui atau mengubah data dari tabel mahasiswa yang ada di atasnya ini kan tadi untuk menambah, sementara ini untuk mengupdate, kita memperbarui datanya, yaitu ada NIM, nama, program studi, angkatan, kemudian status. Kemudian bagian state ini menunjukkan kolom mana yang akan diubah nantinya, yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga bagian where NIM sendiri ini sangat penting. Nantinya hanya data mahasiswa dengan
NIM yang cocok yang akan diperbarui, bukan semua data di tabel sesuai dengan NIM yang dimasukkan. Selanjutnya kita ke query delete atau untuk menghapus data. Untuk query delete sendiri yaitu ini ada if isset get hapus, kemudian ada $name sama dengan $get hapus, kemudian ada $SQL ini sendiri dari query SQL yaitu delete from mahasiswa where name. Oke, saya jelaskan yang if isset $get sama dengan hapus ini. Yang pertama memastikan ada parameter hapus di URL yang berarti pengguna ingin menghapus data yang ada. Nanti biasanya kalau di tampilan website itu ada konfirmasi atau kayak gelombang chat, misalnya kayak di WA itu ada konfirmasi di atas, yang keluar biasanya bertuliskan apakah Anda benar akan menghapus data ini, seperti itu misalnya contohnya. Kemudian di sini ada $name $get kemudian hapus. Maksudnya mengambil nilai NIM atau nomor induk mahasiswa dari URL NIM sebagai kunci untuk mengetahui data yang akan dihapus atau data mana yang akan nantinya dihapus. Dan ini sendiri header atau menunjukkan lokasinya kita arahkan ke mahasiswa PHP atau redirect setelah dihapus nanti akan otomatis kembali ke tampilan atau tampilan antarmuka dari mahasiswa.php. Selanjutnya kita ke halaman kita ke query select atau untuk membaca data. Ini di bawahnya langsung ini adalah query select, yaitu logika pencarian dan pelanikan data untuk tabel. Di sini ada query untuk SQL-nya yaitu select bintang from mahasiswa where nama like sebenarnya. Ini untuk pencarian ya. Saya fitur ini saya query benar. Baca data. Di sini maksudnya kita akan melakukan pencarian berdasarkan nama mahasiswa. Karena di sini ada inputannya nama, maka di fitur pencarian tersebut nanti kita hanya berpatokan kepada nama. Misal kita nanti ini ganti ke name maupun penambahan yang lain, nanti bisa untuk lakukan pencarian seperti yang sudah rekan saya tadi jabarkan di tampilan web. Nanti pencariannya bisa disesuaikan, bisa melalui name maupun bisa melalui semester dan juga yang lain. Karena di sini kita hanya menggunakan nama sebagai patokan untuk melakukan pencarian, maka hanya menggunakan inputan nama agar kita bisa melakukan pencarian di dalam website yang telah terbuat. Yang kemudian kita akan menuju ke query select atau membaca data. Di sini sendiri untuk query select saya mengambil contoh di bagian laporan.php yaitu ini mahasiswa Rasul. Nah, ini yang saya blok itu adalah contoh dari query select. Maksudnya sendiri apa? Yang pertama untuk menghitung total baris jumlah data dari tabel mahasiswa, kemudian hasilnya disimpan ke dalam mahasiswa result sendiri ini atau dalam mahasiswa.result. Kemudian ini sebenarnya sama saja seperti di atas, yang berarti kan menghitung total baris di dalam tabel dosen dan nanti hasilnya disimpan ke dalam ini. Dan yang kemudian selanjutnya sama saja, itu menghitung total tabel dari mata kuliah ini dan nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam ini dolar mata kuliah atau hasil dari mata kuliah. Selanjutnya seperti sama saja
Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, ini intinya kita melakukan penghitungan total baris dari suatu kolom tabel, nantinya akan dimasukkan ke dalam hasil gitu, dikumpulkan menjadi satu ke dalam dolar nama dari tabel tersebut gitu. Oke, yang terakhir ada fitur validasi unik. Fitur validasi unik untuk tampilan web dari kelompok kami itu ada, misalnya contoh di dosen.php. Validasi unik. Oh, langsung lo tadi aku gitu sih tampilan error ya. Untuk validasi unik sendiri, ini saya ambil sebagai contoh yaitu pada shortcut yang saya blok itu ini. Yang pertama ada validasi unik untuk seperti contoh pada halaman dosen.php itu kan validasi uniknya tadi sudah diterapkan hanya pada NIDN. Nah, jika kita menginputkan NIDN yang sama, maka akan muncul validasi NIDN sudah digunakan, harap gunakan NIDN yang lain. Nah, data dari NIDN sendiri ini kita dapat dari tabel atau tabel dosen, yaitu ini select as count from dosen where NIDN. Datanya sendiri kita ambil dari tabel atau data tabel MySQL yaitu database dosen. Data NIDN kita ambil dari sana. Nanti jika NIDN sudah terinput dan ada di tabel dosen, maka otomatis sistem akan mendeteksi bahwa NIDN sudah terdaftar dan akan mengeluarkan input sudah digunakan, harap gunakan NIDN lain. Sementara untuk validasi unik pada dosen.php hanya untuk NIDN, belum ditambahkan untuk nama. Sekiranya kan misal dosen NIDN kan nggak boleh sama, kalau nama masih bisa, ngisi matkul masih bisa sama. Sebenarnya untuk validasi unik itu ada beberapa contoh juga, misalnya di mahasiswa, kemudian di login juga ada validasi unik, dan juga di mata kuliah juga ada. Namun di sini saya mengambil contoh pada halaman shortcut dari dosen.php. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Alhamdulillah.